Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat malam tentunya bagi semuanya yang sudah bergabung dengan kita. Malam hari ini yang pada hari ini kita akan membicarakan dengan topik yang topiknya isinya adalah harapan, tantangan dan kenyataan ekonomi new normal. Tentu tanpa ada ahli-ahlinya di bidang ekonomi, kita nggak mungkin kita ngobrolin itu. Tapi juga di lain pada itu juga harus ada para pemain ekonominya. Nah, ketika para ekonom dan pemain ekonomi ini berbicara, nanti akan kita lihat sebenarnya kenyataan daripada perkembangan ekonomi di era new normal ini seperti apa. Oleh karena itu, saya perkenalkan terlebih dahulu, pembicara pertama kita adalah Profesor Sri Mulyani, Rektor dari Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Bagaimana Prof? Selamat malam Prof. Suaranya mungkin masih di mute ya Prof? Suaranya di ini dulu, di ya, apa? Udah. Terima kasih, selamat malam juga. Terima kasih Pak Kang Pompi, Mas Pompi, dan yang lainnya diberi kesempatan untuk bisa gabung di acara ini. Terima kasih. Ya, syukur. Baik Prof, pembicara berikutnya adalah pengamat pengamat ekonomi, Safri Haliding, anak muda yang sekarang banyak mengamati ekonomi syariah. Selamat malam, Safri. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, nanti sharing ya, kira-kira bagaimana cerita tentang pandangan Anda di dalam konteks ekonomi sekarang, dan mungkin nanti bisa di-sharing juga dari pandangan sisi syariah. Kira-kira seperti apa sih untuk survive di masa new normal ini, kira-kira seperti itu. Dan pembicara ketiga ini adalah pengusaha di bidang fashion sebetulnya, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi, Saudara Pandu. Nanti memperkenalkan diri juga silakan, yang memang bergelut di dunia fashion dengan merek Ria Miranda ya. Betul. Gimana Pandu, apa kabar? Selamat malam. Malam, alhamdulillah. Terima kasih undangannya. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu secara online malam-malam gini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung ya. Baik, pembicara terakhir adalah Saudara Coki Anderson, sahabat saya yang dulunya sih wartawan, sekarang beralih profesi menjadi pengusaha. Saya juga bingung di tengah-tengah COVID tiba-tiba ditawarin satu produk kuliner yang menurut saya ini ajaib juga gitu ya. Jadi lucu juga nih, tiba-tiba bermunculan di tengah COVID ini pengusaha-pengusaha baru, dan kita lihat kiat dan sepak terjang daripada Coki ya. Silakan Coki memperkenalkan diri. Selamat malam Bang Pupida, selamat malam Prof, selamat malam Bang Safri, dan selamat malam Bang Pandu, selamat malam semuanya. Terima kasih udah diundang Bang. Semoga bermanfaat malam hari ini. Baik. Ya. Malam hari ini tentu tidak terlepas daripada pandangan ekonomi dari Prof. Sri Mulyani, yang pertama kali nanti akan saya berikan kesempatan untuk bisa memaparkan situasi terkini tentunya. Yang jelas menjadi ekonom di akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang sangat sulit ya, karena keadaan ini adalah keadaan yang luar biasa tahun ini, dan keadaan yang belum pernah dialami sepanjang hidup kita gitu, dan baru pertama kali kita alami, sehingga banyak prediksi-prediksi yang meleset ini ya. Nah, mudah-mudahan Prof bisa memberikan gambaran ya, kenapa banyak pertimbangan-pertimbangan ataupun penilaian-penilaian ekonomi yang meleset ini, walaupun sebetulnya kalau dalam sisi pemerintah kadang-kadang memang kemudian pemerintah selalu berlaku optimis. Ya, karena bagaimanapun juga pemerintah tidak boleh kemudian memberikan informasi-informasi yang agak-agak ya kurang mendukung begitu ya. Jadi sebagai pemerintah tentu akan optimis. Tapi kalau dilihat dari angkanya ternyata apa yang terjadi, ekonomi growth kita juga makin ke dalam terus ya, lebih dalam daripada yang diprediksi, daripada beberapa angka-angka yang dikeluarkan oleh
pihak tim perekonomian dari pemerintah. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Sri Mulyani. Silakan Prof. Kalau ada paparan juga silakan dipaparkan. Pertama-tama tentunya terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa gabung dan join dengan Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa yang muncul saja dari Ria Miranda Tim, kemudian Bang Enzo Kartenzo, aduh namanya keren. Bang dari mana Bang? Itu Coki itu, Prof. Coki namanya. Iya, Tapi panggilan disitunya Coki. Enzo gitu. Gak Ya, apa-apa lah. gaya-gayaan aja dia itu. Iya, apa ya, lagi musim itu anak-anak muda mesti gaya dengan gaya stylenya sendiri ya. Dengan berkaos tapi nggak apa-apa. Nah, sebetulnya nggak apa-apa kita bicara aja bagaimana perspektif masa pandemi ini dari perspektif ekonomi dan dari perspektif pendidikan. Kita ketahui kalau kita bicara tentang kenyataan, di depan mata kita ada kenyataan bahwa bagaimana perekonomian Indonesia konstruksi dengan adanya pandemi ini. Tapi data memperlihatkan tidak hanya Indonesia ya. Data terbaru kita ketahui sebetulnya Indonesia itu termasuk yang struggle kalau dilihat dari data yang dikeluarkan terakhir mengenai dampak perekonomian kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia saat ini. Yang pertumbuhannya positif masih dipegang Cina. Kemudian ada negatif di bawah angka 5 itu di Korea Selatan. Dan kemudian Indonesia ada di ketiga ya. Jadi saya coba ingin membandingkan dulu bahwa dalam satu sisi ini kabar gembira. Nah, dibandingkan dengan negara lain yang ada di angka 15% dan sebagainya. Nah, namun dengan demikian kita tetap harus mencoba menganalisis setidaknya apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kenyataan seperti ini, karena kenyataan ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh semua negara dari berbagai belahan benua, ya. Dari benua paling ujung Amerika sampai Australia semua mengalami terdampak dari pertumbuhan ekonominya. Berbicara mengenai bagaimana kita menghadapi tantangan saat ini, tantangan dan kenyataan, kita ketahui nih dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, PDB, produk domestik bruto, dari sisi pengeluaran ya, tip personal, bukan agregat, kita ketahui bahwa pengeluaran yang terkontraksi sangat besar itulah konsumsi rumah tangga, 0,9%. Kemudian juga pembentukan modal tetap bruto, 2,73%. Saya sebetulnya ini ada paparannya, mohon izin. Bisa dibuka nggak? Pak Rizal bisa dibantu untuk Nah ini udah ada asisten saya samping saya sebentar. silakan Prof ditampilkan aja. Ya. Memang kita senang itu kalau ada presentasi seperti ini yang detail sehingga kita juga bisa mendapatkan pencerahan tentunya. Silakan. Prof, maaf suaranya masih di mute.
Prof, mohon maaf suaranya masih di mute. Diklik aja Prof, itu bagian bawah, bagian layarnya nanti keluar. Ya, silakan. Nah, siap, silakan dilanjut Prof. Videonya. Ini kenyataan. Bentar. Baik, sambil menunggu Prof Sri Mulyani presentasi. Ini udah muncul belum? Siap? Oh, udah. Alhamdulillah nih bisa kita lihat nih. Silakan. Mohon maaf, saya biasanya pakai Zoom. Nggak apa-apa, Prof. Ini lebih bagus dari Zoom. Ya, jadi ini close up namanya ini. Kalau ya. Zoom kan, ya silakan. Ya. Nah, ini ya saya pertama buka kenyataan yang kita hadapi saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari PDB, dilihat dari sisi pengeluaran. Markan, ini tahun lalu, ini tahun sekarang, Indonesia memang terus cenderung turun. Kemudian sisi pengeluarannya ini untuk rumah tangga ya kecil ya, hanya 4%-an. Namun dalam PDB dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga ini memberikan kontribusi 57,85%. Kemudian pembentukan modal tetap bruto itu sebesar 30,61%. Sehingga ketika dia memberikan kontribusi yang cukup besar ya, terkontraksi dengan adanya pandemi ini. Kemudian saya juga lihat lagi kita bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan 5,2 sekian persen ya. Ya, Bro. Itu kan sifatnya baru umum. Nah, ini dari sisi pengeluaran seperti ini. Terkontraksi itu paling besar adalah ekspor di 11,66%, impornya 16,96%. Kemudian yang berikutnya dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha pun sama. Ini ada sampai tinggi sekali nih ya. Ini bidang apa? Mohon maaf terlalu kecil. Pergudangan ya. Jadi dilihat dari sisi lapangan usaha, sektor yang paling sangat terkontraksi pertumbuhan perekonomiannya itu adalah sektor transportasi dan pergudangan. Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri ini dari grafik batang yang saya buat. Ini di sini nih, pergudangan 30%, padahal sementara yang lain itu sangat kecil ya. Transportasi dan pergudangan. Ya karena kita tahu semua orang hampir sekian bulan ada di rumah terus ya. Kemudian ini data secara agregatnya. Nah kemudian yang terakhir saya coba lihat dari sisi pertumbuhan UMKM. Nah, ternyata dari sekian permasalahan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, itu usaha menengah kecil dan mikro ini menunjukkan resilient yang tinggi ya. Di tengah gempuran, justru industri-industri rumahan ini walaupun banyak yang tutup, tapi juga beberapa menunjukkan cukup struggle ya. Nah kemudian
Ini data yang saya dapatkan, kita ketahui nih ya, Korea minusnya 2,9, setelah itu Indonesia 5, dan kita lihat Filipina besar nih, min 16. Bahkan Amerika minus 32,9%. Nah kemudian ini data yang tentunya berdasarkan sumber yang bisa valid. Kemudian terkait dengan kenyataan yang tadi saya sampaikan, terutama bicara tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang minus 5, sekian. Kemudian kita elaborasi, dilihat dari sisi pengeluaran, dilihat dari sisi lapangan usaha, dilihat dari UMKM. Kita tidak perlu berputus asa, maka kita sekarang ada di posisi mari kita melakukan pemulihan. Nah, pemulihan tidak cukup untuk pemulihan dari sisi kesehatan, tapi juga diperlukan pemulihan dari sisi perekonomian. Sebetulnya saya mencoba sedikit dipotong. Kalau kan tadi kan prediksi pemerintah itu kan kita minus 3-an ya. Terus kemudian angkanya tiba-tiba jatuh ke minus 5. Nah itu kenapa ada gap di situ, mungkin bisa dijelaskan juga, silakan. Nah kita ketahui ketika pemerintah melakukan prediksi di minus 3-an, itu kan dengan beberapa asumsi ya. Ya. Asumsi yang paling sangat menjadi fokus saat itu adalah diprediksi bahwa di bulan Juni itu Corona akan berakhir kan di Indonesia. Bahkan hitungannya sudah memakai itu ramai sekali, ada satu aplikasi ya. Nah tapi ternyata yang kita ketahui bahkan sampai detik ini malah menunjukkan tren yang kemudian meningkat kembali, muncul dengan dibukanya keran-keran transportasi, pergudangan, mal dan sebagainya, perkantoran. Kemudian malah menunjukkan ada klaster-klaster baru, sehingga hal yang ini yang dulu tidak menjadi bahan perhitungan, sehingga di bulan Juni ini kemudian minusnya tidak terlalu besar, kemudian naik dan kemudian juga tadi sudah dijelaskan kan dari sisi memberikan kontribusi terhadap minus 5 itu terbesar adalah di konsumsi rumah tangga dan tadi di transportasi dan pergudangan. Nah barangkali itu Kang Pompi, Pompida ya Kang Pompi, saya biasa panggil. Ya sama aja ya. Nah tapi kita juga tetap ya harus mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya mencoba melihat dari berbagai sisi ya. Pemerintah sudah melakukan beberapa hal, membatasi hubungan global secara fisik, kemudian bekerja sama dalam hal vaksin, di mana perguruan tinggi besar itu berkolaborasi di bawah Kemristek ya, riset dan teknologi untuk terus menciptakan vaksin dan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk segera kolaborasi perguruan tinggi ini untuk bisa menghasilkan vaksin yang bisa segera dipakai. Kemudian juga pemerintah melakukan stimulus, paket-paket stimulus melalui instrumen fiskal, keringanan pajak, perizinan dan lain sebagainya. Kemudian juga menyuntikkan dana likuiditas melalui bank. Kemudian juga relaksasi bagi pelaku bisnis seperti restrukturisasi kredit, pengurangan fee dan komisi. Nah kemudian saya juga mencoba memetakan risiko pelaku usaha terdampak COVID
Ya, McKinsey tahun 2020 mencoba membuat sebuah analisis bahwa hanya pengusaha dan pelaku bisnis yang berinovasi lah yang mampu bertahan. Saya coba bikin risiko usaha yang telah dilakukan. Ini dengan risiko rendah dan ini risiko high. Kemudian dampaknya yang terdampak tinggi ini dan yang terdampak kecil ini. Nah, kemudian itu kita bicara tentang kenyataan dan tantangan ya. Nah, sekarang apa yang diperlukan oleh entitas bisnis dalam menghadapi kondisi new normal ini? Ya. Jadi Darwin menyampaikan bahwa organisasi yang mampu bertahan dan yang mampu going concern, survival of the fittest ya. Ya, betul Kang. Adalah bukan yang terkuat justru, tapi adalah yang mampu melakukan merespon paling cerdas, paling adaptif yang paling cerdas, yang paling gitu. yang paling inovatif. Ya, kita ketahui coba Kang. Dulu saya termasuk yang sibuk nyari masker ya. Sampai satu kotak 350.000 ya. Tapi sebetulnya usaha-usaha kecil itu dia malah adaptif, segera pakai masker kain, betul nggak Kang? Ya, betul. Ya, jadi sekarang turun lagi kan harga masker 4.000, tapi kan dipakai seluruh masyarakat di dunia, maka terjadilah ekspor besar-besaran kan dari para pengusaha-pengusaha kita. Nah, kemudian juga nih masker yang saya pakai tuh. Nih bunga-bunga saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Buatan siapa itu, Prof? Boleh diangkat juga itu kalau buatan lokal itu. Oleh UMKM ini, UMKM Tasik ya, bordiran ya. Waduh. Ya, dia harganya ini saya beli 185.000. Dan terjangkau lah ya itu ya. Dia adaptif ya. Jadi justru sekarang setahu saya pengusaha bordir di Tasik tidak konsen, tidak fokus lagi ke mukena gitu ya. Sekarang dia lagi masker. Ya. Ya, tapi maskernya masker yang cantik ini nih, yang ya nggak apa-apa keluar uang 85, tapi ya tampilannya lebih oke. Kemudian juga bisnis makanan frozen ya. Itu menurut saya kan frozen itu ya biasa aja, biasa orang-orang tinggal bikin nugget apa, tapi adaptifnya itu ya, adaptifnya itu yang akhirnya siapa bilang mereka mendampuk rupiah banyak di tengah pandemi ini karena kemampuannya yang adaptif. Padahal kan sebetulnya kayak masker itu kan bukan produk baru, produk lama, tapi kemudian dia berinovasi dan adaptif ya, akhirnya ya mereka termasuk usaha yang struggle gitu ya. Kemudian usaha-usaha online ya, waktu kemarin 3 bulan itu kan kita di rumah benar-benar cukup ketakutan lah ya, apalagi bagi kita ya Kang Pompi ya, yang usianya di bawah 50 dilihat dari jarak jauh. Jarak jauh saya memang di bawah 50 Prof. Iya, dari jarak jauh kelihatan di bawah 50, dari jarak dekat maduka saya. Belum lagi yang mereka mempunyai riwayat penyakit penyerta, itu kan udah nggak mau ke rumah, udah mau keluar rumah. Nah sekarang banyak tumbuh usaha-usaha online, ada tani hub ya, bahkan juga ada, pokoknya banyak lah yang muncul. Dia segera mampu memanfaatkan teknologi informasi digital bisnis, kemudian proses bisnisnya dia digitalisasi,
Maka dia juga struggle ya. Ya. Ya, termasuk saya yang waktu masa 3 bulan yang lalu itu menggunakan hampir semua dari layanan rumah tangga hari-hari biasa. Kan kalau sayur mayur itu tidak ada, tapi dia bisa dijual online booming itu ya saat kejadian pandemi ini ya. Baik, Ya. baik. Jadi Saya mau kasih kesempatan ke pembicara lain dulu, karena nanti akan ada intinya diskusi sih ya. begitu aja ya. Baik, itu insight-nya sangat bagus sekali. Saya rasa ada beberapa catatan yang saya tadi terima ya, Prof. Salah satunya adalah survival of the smartest lah ya, survival of the most innovative persons atau companies gitu. Nah, jadi nanti pesan bagi para pelaku usaha tentunya dari Profesor Sri Mulyani ini ya harus jangan berhenti gitu di dalam konteks perjuangannya, harus terus berkreasi karena memang tantangannya semakin tidak terduga. Tadi juga kalau saya lihat di dalam konteks risiko-risiko yang dipaparkan oleh McKinsey juga sama gitu ya, banyak beberapa hal yang pada dasarnya ya sekarang dunia ini kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa lagi, Prof ya. Jadi seluruh negara ini di seluruh dunia punya persoalan yang sama, ya. Mau negara maju, negara kuat, persoalan yang sama. Sehingga kita nggak mungkin juga minta tolong ke mereka. Nah ini nanti mungkin basis survivability kita yang diuji. Baik, sebelum nanti ke pengamat ekonomi yang muda ini, saya mau dengerin dulu cerita salah satu pemain usaha yang ini menarik ini. Ria Miranda ini adalah usaha yang dirintis oleh seorang Pandu Rosadi dan istrinya. Ya kan, ini dahsyat juga nih, suami istri usaha bareng-bareng dan sukses, ya kan? Padahal biasanya kalau suami istri usaha, kalau suami sama istrinya gitu ya, nih pokoknya kita dengerin aja deh ceritanya apalagi. Nah, Pandu kan ini kan tentu sebelumnya udah alhamdulillah bagus ya usaha ya sebelum COVID, tapi kemudian muncul COVID dan saya rasa juga tidak terjadi sesuatu yang signifikan, tapi silakan aja diceritakan nanti pengalamannya karena ini menjadi penting bagi catatan kita semua bahwa sebenarnya how to survive di dalam konteks new normal ini seperti apa. Silakan Pandu. Ya. Waktunya sekitar sama ya 20 menitan tadi ya. Siap. Nanti kalau kelebihan diingetin aja. Boleh. Ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Bang Pompi. Jadi brand Ria Miranda ini adalah sebuah brand baju muslim sudah 10 tahun. Jadi memang ketika saya menikah sama Ria itu adalah momen ketika saya mau memutuskan untuk resign dari professional working dari jam 9 sampai jam 5. Jadi merek Ria Miranda itu nama istri ya? Ya betul. Tekankan lagi ya. Betul, nama istri. Dan memang ketika Ria mulai itu ketika kita lagi masa-masa perkenalan, jadi prosesnya memang saya tahu dari awal gitu. Dan memang di situ ketika boomingnya itu adalah ketika ada yang namanya hijabers community. Di situ saya melihat bahwa komunitas akan membentuk pasar gitu. Jadi ketika kita sebuah brand atau sebuah usaha belum memiliki market, ya kita buat marketnya dengan cara membentuk komunitasnya. Dari komunitas itu sendiri yang nanti akan memperbesar market size kita. Jadi kalau bisnis modelnya dari Ria Miranda ini kita disebut dengan partnership. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di 27 kota di Indonesia. Di Sumatera udah ada semua kecuali di Bengkulu, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Lombok. Jadi sampai Indonesia Tengah kita sudah ada. Misinya ke depan adalah kita bisa sampai Indonesia seluruh bagian Indonesia sampai ke Papua. Dan memang bisnis sama istri challenge-nya sangat berbeda, tapi saya rasakan adalah manfaatnya justru jadi jauh lebih banyak karena kebetulan kita sama-sama punya sifat yang sama, jadi bisa saling meredam lah dan membagi antara mana yang kerjaan dan mana domestic issue. Nah, bicara tentang brand modest fashion atau baju muslim di masa pandemi ini, bahwa kita ingat ya WFH itu start dari tanggal 18 Maret, di mana bulan Maret itu adalah masa panen kita tuh dimulai, di mana kalau saya bilang tuh kita mau menuju Ramadan. Jadi di bulan Maret itu pas banget kita launching untuk year end sale, mid-year sale, jadi sale tengah tahun, tapi toko tutup. Nah, akhirnya kita switch ke online.
Nah, memang ada masa transisi di mana market kita emang market ibu-ibu ya, yang memang ibu-ibu muda, yang memang lebih prefer untuk mendapatkan experience berbelanja secara offline ke toko. Ketika switching ke online memang pasti butuh penyesuaian, tapi kita bisa lihat dari data bahwa kita naik sampai 6 kali lipat dibandingkan sebelum bulan Maret. Jadi memang itu trafficnya ke online. Dan dari online ini akhirnya kita diskusi dengan partner kita yang ada di 27 kota itu bagaimana ya kita bisa membuat sebuah cara baru dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhannya masih ada. Yang pertama karena orang main sosial media. Karena di rumah aja akhirnya sosial media menjadi salah satu cara orang tetap waras. TikTok itu heboh banget, Instagram masih tetap, sehingga orang masih butuh apparel atau pakaian untuk bisa tetap eksis di sosial media. Sehingga bajunya Ria Miranda masih tetap dicari walaupun dari segi market demand menurun. Itu memang pasti karena memang semua rata-rata menurun. Nah, menurunnya adalah sekitar 20%. Alhamdulillah koreksinya tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena kita sejak bulan Maret, April, bulan Mei itu kita sudah memikirkan ya, kira-kira produk apa yang bisa kita rilis, kita launching yang relevan dengan kondisi sekarang. Karena memang brand Ria Miranda ini sebenarnya adalah bukan hanya baju muslim, tapi kita ingin menjadi sebuah produk gaya hidup yang bisa menginspirasi nilai kebaikan. Jadi ada perubahan misi setelah brand ini berjalan 10 tahun. So, kita bukan hanya sekedar memproduksi baju muslim. Karena ada perubahan misi ini yang membuat kita akhirnya bisa merambah ke banyak hal, banyak sektor. Contohnya produk yang relevan. Yang pertama kita bikin baju rumahan, ya ibu-ibu dasteran ya, biasanya dasteran pakai daster batik gitu yang longgar banget gitu. Nah ini kita bikin dasternya yang masih cantik untuk bisa difoto. Kita bikin baju di rumah, terus kita bikin baju di dapur. Jadi tadi seperti kata Ibu Sri Mulyani bahwa ada frozen food. Jadi kita kerjasama sama ibu-ibu yang memang terkena dampak dari pandemi ini, dia bikin bumbu dapur yang frozen, kita packaging bagus. Kita bikin apron atau celemek. Dari situ kita jual lah, ada sekitar 100 piece dan itu terjual dalam waktu 1 hari. Dan engagement. 100 piece dalam 1 hari itu luar biasa ya. Itu. Dan itu masih PO, orang masih banyak yang pengen untuk bisa dikirim sampai ke Sulawesi, ke luar kota. Tapi karena frozen food ya kita masih khawatir di situ. Artinya demand masih ada dan di situ kita mulai optimis. Artinya bahwa ketika kita membuat produk yang memang relevan, marketnya ada, hanya orang memindahkan basket case-nya atau fund-nya itu dari yang tadinya mungkin tersier menjadi yang primer. Terus kita berkolaborasi sama desainer Malaysia, ini kolaborasi yang kedua sama desainer namanya Jovian. Beliau melakukan pivot yang luar biasa, yang tadinya bikin baju-baju pesta, akhirnya stop, dia bikin masker dengan pola maskernya yang bagus banget. Nah kita kolaborasi sama Jovian. Jadi buat masker juga nih sekarang Ria Miranda jadinya. Oh iya betul. Nah, waduh, Prof, ada yang ikutan juga nih Prof. Ya lanjut silakan Pandu, biar ini aja ada selang-seling aja ya, silakan. Iya. Ya, jadi kolaborasi sama Malaysia itu ingin memberikan message bahwa pandemi ini bukan cuma Indonesia doang, tapi semua negara, bahkan negara tetangga Malaysia pun mengalami hal yang sama. Ria Miranda dengan Jovian sama-sama untuk bisa menjadi solusi dari pandemi ini dengan membuat masker. Terus kita juga akhirnya bisa melakukan yang namanya sustainability project kita. Jadi kalau punya bahan ribuan meter gitu ya, pasti ada sisa bahannya. Nah kita nggak mungkin bikin baju dari kain perca gitu tuh agak susah. Sehingga akhirnya kita bisa memanfaatkan sisa-sisa kain yang tidak terpakai itu untuk jadi masker. Jadi kita bundling, kalau beli baju dapat masker, beli kerudung bisa dapat masker. Jadi alhamdulillah rasanya tuh tidak ada bahan. Kalau beli masker bisa dapat kerudung nggak? Oh, bisa. Tapi harga maskernya seharga kerudung. Nggak mau rugi. Iya. Lanjut. Dan yang paling seru adalah ketika Ramadan itu pastikan kita menaikkan quantity, kita mengeluarkan koleksi terbaik gitu kan. Yang kita ada brand yang namanya Ria Miranda Signature, yang dari segi price point itu dari harga 2 juta ke atas. Ketika kita mau launching itu kita mikir, kita kok kayak orang yang nggak peduli ya, negara lagi kayak gini, kondisi kayak gini, tapi kita launching baju-baju yang cukup mahal. Tapi sekali lagi kita yakin bahwa marketnya tuh ada gitu.
Sehingga akhirnya kita bekerja sama kitabisa.com. Ketika customer kita membeli produk yang sudah kita buat, itu sama dengan menyumbang misalnya 5 APD atau 5 masker untuk waktu itu memang tenaga pahlawan COVID ya. Waktu itu kita belum bikin masker. Tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan berarti ya. Betul, karena waktu itu belum ada anjuran untuk memakai masker kain, gitu. Jadi masker kain tuh mungkin bulan Mei mungkin baru orang sudah mulai. Nah, dari situ kita melihat ternyata respon market masih mau membeli produk kita. Dia bilang, ya memang harganya mahal dan saya juga nggak tahu mau pakai kemana, tapi mungkin ini adalah salah satu cara saya untuk bisa memiliki bajunya Ria Miranda, tapi juga ada sisi kemanusiaannya untuk bisa ngebantu gitu. Dan dari situ mulai kita meeting melalui Zoom ya, jadi bisa at any time kita meeting. Jam kerja tuh udah nggak ada. Seperti sekarang ini ya, seperti sekarang ini ya. Benar-benar. Jadi memang sejak tahun 2019 secara korporasi kita bikin annual planning untuk 3 tahun depan. Memang ada 2 hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah data dan yang kedua adalah people. Setelah 10 tahun nih kita akhirnya tag data gitu. Bahwa ketika data itu bisa dianalisa, ternyata kita bisa lihat ekosistem bisnis kita gitu. Ternyata ketika data itu dijambrengin, kita tahu oh ternyata ada potential market di bagian A, B, C, D. Sehingga kita balik lagi seperti 10 tahun lalu. Kita start small, secara quantity, secara production. Kalau misalnya ini bagus, baru kita scale up. Kalau dulu 2-3 tahun ke belakang kita langsung hajar. Jadi produksi 5.000, 3.000 gitu. Karena kita nggak mau miss the moment gitu. Karena marketnya masih bagus, tapi sekarang kayaknya mesti tone down, mesti. Jadi ada penurunan ya, ada penurunan dalam konteks segmentasi market ya. Betul. Seberapa besar itu kira-kira, Pandu? Kalau misalnya dibandingkan year on year di semester 1 dengan tahun lalu, itu penurunannya 1%. Jadi masih bagus. Oh, nggak banyak dong berarti. Nggak banyak. 1%. Nggak banyak betul. Tapi kan kita target tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi secara ya, karena growth-nya, tapi kan ada penurunan, jadi sebenarnya jadi stagnan aja ya. Ya betul. So jadi saya mencoba untuk memberikan sentimen yang positif ke tim ya, supaya mereka juga nggak terlalu sedih-sedih amat bahwa anggap aja ini kita lagi di 2019 gitu. 2019 target kita nggak usah terlalu ngoyo. Daripada kita stres sendiri, akhirnya kita melakukan restrukturisasi target. Jadi tahun 2020 ini targetnya kita turunin, budgeting kita rubah. Itu udah 3 bulan yang lalu. Dan kita bikin stress test sampai 3 skenario. Skenario mana yang bisa kita ambil, setidaknya bertahan sampai bulan Desember. Jadi karena ada skenario itu, dihitung-hitung ya insya Allah mudah-mudahan sih kita masih bisa bertahan sampai dengan bulan Desember. Karena rata-rata semua bilang coba bikin financial planning-nya bertahan sampai bulan Desember and we'll see what happen after that gitu. Itu yang kita coba dulu. Jadi Pandu ada 2 hal yang saya ingin tanyakan supaya agak sedikit lebih tajam begitu. Yang pertama tadi dibilang misinya Ria Miranda ini adalah di dalam konteks menciptakan lifestyle. Yes. Nah, kan? Itu satu ya. Ya. Kan kalau hijab itu kan sebenarnya kan belief ya dalam konteks agama. Nah, bagaimana tuh supaya jadi lifestyle? Apakah mungkin bahannya, atau nggak warnanya, atau nggak tipenya, dan lain-lain mungkin bisa dikasih tips, ya itu satu. Yang kedua, pada saat COVID kemarin kan sebetulnya persoalan mendasar juga adalah basis-basis kegiatan ya. Kan tiba-tiba kita nggak bisa langsung ketemu orang bebas, kemudian juga mungkin karyawan-karyawan harus pada pakai masker, dan APD, dan lain-lain. Nah itu langkah-langkah apa yang dilaksanakan pada saat kejadian itu kira-kira? Silakan. Pertanyaan sangat bagus nih Kang Pompi, bahwa kenapa kita mau jadi lifestyle, bahwa kita ngerasa kita harus bisa menjadi gaya hidup orang-orang supaya kita bisa menjangkau, supaya market kita jadi lebih luas. Jadi kita nggak niche hanya di modest fashion aja gitu. Karena sebenarnya fashion is universal. Ketika kita pakaiin kerudung itu di kepala, ini jadi sebuah belief. Ketika kerudung itu dipakai di leher, ini menjadi fashion. Tapi memang sejak awal, cara kita berkomunikasi adalah scarf itu dipakai di kepala. Jadi kita konsisten dengan hal itu. Bicara tentang lifestyle, kita ada beberapa turunan brand dari Ria Miranda ini. Yang pertama adalah Ria Miranda Living. Ria Miranda Living kita bikin bedsheet, kita bikin sabun, handuk, dan kebutuhan rumahan lainnya.
karena itu semua masih dalam skema fabric atau kain. Dari situ terus kita masuk ke Ria Miranda aktif. Kita bikin kerudung, kita bikin baju olahraga yang secara syariat Islam dia longgar, warnanya warna yang soft seperti Bradianenya Ria Miranda, tapi juga nyaman untuk dipakai. Jadi kita masuk ke segmen-segmen yang orang menganggap itu sebagai lifestyle. Sehingga ketika sekarang ini kan lagi hype banget nih sepedahan. Bang Pompi sepedahan nggak? Lumayan lah, tapi nggak jauh-jauh, paling 2 kilo, 3 kilo aja. Ya lah, yang penting olahraga ya. Siap. Nah itu, jadi it's part of lifestyle untuk punya sepeda, bersepeda, berolahraga, dan kita memang mau masuk di situ, gitu sih. Mantap kalau gitu. Nah tadi yang mengenai masalah antisipasi COVID-nya sendiri secara internal ya, di dalam perusahaan itu gimana? Oke, antisipasi COVID yang pertama kita ada 2 hal ya, kita jaga internal tim kita. Yang pertama mentalnya, karena ketika kita berjalan 1 bulan happy lah mereka di rumah. 2-3 bulan tuh mereka udah stuck gitu loh, nggak tahu harus mau ngapain. Nah di situ kita undang penceramah, undang ngobrol gitu supaya secara pikiran sama mentalnya tuh masih tetap terjaga gitu. Dan kita nggak terlalu push mereka untuk di target, kita lebih realistis lagi supaya mereka tetap happy dalam bekerja. Terus yang kedua adalah mengenai kita tetap perlu cash in, cash flow tetap harus dijaga. Nah cash in itulah yang memang kita lihat mana yang penting, mana yang genting, mana yang bisa di hold, mana yang mana yang harus diutamakan. Sehingga tadi produk-produk yang relevan lah yang menjadi prioritas kita. Itu yang kita lakukan gitu, Bang. Baik, terima kasih Pandu ya, mantap sekali penjelasannya. Alhamdulillah. Ada ya positioning dari ini kan anak-anak muda. Pandu umur di bawah 50 tahun tentu ya. Oh iya. Mungkin di bawah 40 lagi jangannya. Udah 40? Belum nyampe tuh kan. Waduh dahsyat ini anak-anak muda ini bisa jadi role model lah bagi pengusaha-pengusaha muda di Indonesia tentunya. Amin. Baik, Pandu kita tinggalkan dulu topik itu, nanti kita gabung lagi, nanti mungkin bisa kita buka pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, pembicara berikutnya adalah Safri Haliding, seorang pengamat ekonomi syariah, masih muda juga, ya. Jadi nanti Prof ini bukan mau nampilin kolonial lawan milenial, saya juga udah kolonial nih. Iya. Kita dengarkan aja nih. Udah bisaan kolonial milenial ya. Sama. Nah, Safri ada presentasinya ya tentu ya. Silakan Safri mungkin bisa dimulai. Tapi sebelum presentasinya ini saya mau lihat videonya dulu. Videonya Safri mukanya kelihatan dong, gitu kan? Udah gimana Bang? Nah ngobrol dulu ngomong memperkenalkan diri ya, biar kelihatan mukanya. Bang, masa mau ngomong mukanya nggak kelihatan gitu? Ya silakan. Oke baik. 20 menitan ya, Safri ya, silakan. Ya, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih ya Bang, udah diberikan kesempatan buat silaturahim. Saya dulu itu termasuk yang ngikutin, sering baca profilnya Bang Pompida waktu masih di DPR tuh kan, cukup vokal saya lihat. Sampai sekarang masih vokal, cuman porsinya lain vokalnya. Itu pernah ketemu Bang di acara Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif. Kebetulan Bang Pompida jadi pembicara, saya jadi peserta waktu itu. Di mana ya yang di acaranya Arif ya? Bukan? Ya betul Bang. Jadi ini nostalgia juga. Ya. Oke baik. Siap. Saat ini saya membantu timnya Pak Wapres di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dari sebelah sama dari depan ada nggak? Sama juga saya saat ini membantu di DKI sebagai tim ahli bidang halal investasi, sama saat ini juga saya jadi jadi kalau Sabtu Minggu itu saya ngajar di kampus gitu. Sama kayak Ibu. Cocok lah itu, harus terus kreatif. Nanti ya. Bisa ngajar juga di Unsika ya. Nah tuh Pak Bu Rektornya juga langsung itu tuh, Safri itu ya itu. Kami ini ada yang khas, kita punya Fakultas Agama Islam di sini. Nah, alhamdulillah. Tanggung jawab Universitas itu, tapi Fakultas Agama Islamnya ada. Iya. Silakan Safri, ayo lanjut lagi. Ya. Ini saya coba share materi bahan presentasi saya.
juga saya kalau nggak salah istrinya Bang Pompi urus di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Wah, berarti kita sama-sama ini ya, sama-sama bermasyarakat bersama-sama. Iya. Oke, ini saya coba share ini saya, Bang, presentasi saya. Silakan. Bisa tampil? Muncul belum? Udah kelihatan belum? Ah, udah. Ya. Oke. Udah. Silakan. Kaitannya apa aja sih sebenarnya dampaknya, lalu kalau kita lihat potensial growth-nya dari apa yang bisa kita lihat, lalu is there any Islamic finance response gitu. Jadi tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Prof tadi, tapi saya coba meng-highlight tadi bahwa perjalanan pandemi dunia ini sebenarnya udah sampai dengan tahun 2020 ini sebenarnya sudah ibaratnya ada kejadian secara 100 tahun seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa dengan adanya kejadian seperti ini dan kemungkinannya, kalau saya lihat trennya itu bahwa kalau pandemi atau penyakit secara global yang sering terjadi ini adalah kalau lihat trennya terakhir itu adalah 100 tahun per kejadian gitu. Kita lihat, ini baru-baru saya baca berita di pagi ini bahwa ditemukan lagi penyakit yang ada di Cina. Jadi dengan adanya kondisi saat ini bahwa trennya per 100 tahun, kemungkinannya bisa jadi tren itu bisa lebih cepat seperti itu. Kenapa? Karena dengan adanya kondisi alam dan lalu misalnya rekayasa genetika makanan dan seterusnya itu bisa berpotensi nantinya akan ada pandemi-pandemi yang mungkin bukan hanya sekedar tapi bisa jadi 50 tahun bahkan mungkin 20 tahun dan seterusnya. Oleh karena itu ini tentu bisa menjadi mitigasi risiko bagi pemerintah maupun sebagai wirausaha untuk melihat potensi ini. Dari bahwa COVID ini awalnya adalah krisis kesehatan, lalu berdampak kepada krisis ekonomi atau berdampak terhadap kondisi ekonomi kita, lalu berdampak kepada sosial masyarakat ini. Kalau kita lihat bagaimana adanya PHK, lalu adanya misalnya si masyarakat yang menjadi berubah dengan adanya COVID ini. Jadi ini adalah hal yang kalau misalnya krisis ekonomi, kalau kita lihat dibandingkan dengan krisis sebelumnya kan hanya murni misalnya ya krisis ekonomi. Kalau saat ini kan boleh dikatakan multidimensi gitu. Ada proses demokrasi kita misalnya masih dibahas apakah akan dilakukan atau tidak, atau apakah secara online atau secara langsung seperti itu. Jadi ini tentu bisa menjadi catatan buat kita bagaimana mitigasi risiko kita ke depan baik di swasta maupun pemerintah. Kapan sih kita berakhir misalnya COVID-19 ini? Nah, kalau sebelumnya tadi Bu udah sempat singgung bahwa optimisnya itu awal-awalnya kalau kita lihat berbagai proyeksi yang dilakukan di luar negeri itu mengatakan bahwa Indonesia itu Juni udah berakhir. Nah, ternyata saat ini justru trennya meningkat bahwa bahkan saat ini juga yang paling optimisnya itu kan kita pada saat itu memprediksikan bahwa Juni itu udah selesai akhir tahun, lalu yang paling buruknya itu adalah sekitar 2 tahun seperti itu. Tapi kalau saya melihat bahwa kemungkinannya ini bisa saja sampai akhir tahun, jadi napas kita harus kita persiapkan bahwa mungkin akhir tahun ini adalah bisa berakhir apabila vaksin itu sudah ditemukan. Jadi kalau misalnya vaksinnya sampai belum ditemukan bisa sampai setahun 2 tahun gitu. Tapi itu secara artinya kita hidup berdampingan dengan namanya COVID. Oleh karena itu maka pemerintah maupun pihak swasta maupun pihak terkait mulai harus bisa memproyeksikan seperti itu, karena kan tadi Bang Pompida juga menyampaikan bahwa proyeksinya banyak yang bergeser. Itu mungkin ini bisa menjadi catatan kita ke depan, Ibu, bahwa hampir semua pertumbuhan itu minus diproyeksikan oleh IMF, lalu JP Morgan dan seterusnya, bahwa kita udah minus 5% saat ini. Jadi pertumbuhan ekonomi kita minus 5% sebenarnya. Jadi kalau kita lihat secara teori ekonomi sebenarnya kita udah di kasarnya itu kita udah di gerbang resesi sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena kita karakter ekonomi kita lebih banyak UMKM sehingga masyarakat menengah ke bawah itu masih bisa bertahan seperti itu. Ini tadi juga udah sempat disinggung oleh Ibu. Nah, yang menariknya adalah ini yang saya mau sampaikan bahwa apa sih yang membedakan dengan kondisi ekonomi kita dibandingkan tahun 97, 98, 2008, 2014, 2019 dan 2020 ini. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia ini kita udah pengalaman sebenarnya menghadapi dengan kondisi ekonomi.
Cuma tentu ada masing-masing perbedaannya. Kalau kita lihat misalnya yang paling buruk yang pernah dialami oleh 20 tahun terakhir ini yang kita hadapi adalah di tahun 97 atau 98 itu adalah krisis ekonomi atau krismon. Kalau saat itu adalah kondisi politik dan ekonomi kita kan menjadi tidak ekonomi kurang kondusif. Nah, dibandingkan dengan saat ini sebenarnya adalah di tahun 2020 ini kan kondisinya terkendali, kondusif dan stabil gitu. Cuma memang ada potensi-potensi kecil ya, mungkin misalnya di beberapa daerah, misalnya kalau kita lihat kan di daerah-daerah tertentu itu tidak terima kalau keluarganya misalnya dimakamkan dengan protokol COVID, dan itu kan namanya kondisi-kondisi yang kecil sebenarnya masih bisa dikontrol oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini masih relatif lebih bisa kondusif lah. Lalu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun 97 itu kita sempat 47%, tetapi pada tahun 98 itu kita minus 13% pada saat itu. Itu di ini data BPS terakhir tahun ini kan tadi kita minus 5%. Jadi bandingkan dengan tahun 98 itu masih jauh lebih buruk sebenarnya. Tahun 2018 jadi masih pada posisi hari ini, hari ini 98 masih lebih buruk ya. Tapi kan kita belum tahu ujungnya nih, Sabri. Iya. Jadi kalau di tahun prediksinya? Iya, jadi sebenarnya kita masih bisa peluangnya masih potensinya masih besar sebenarnya. Lalu kalau kita lihat kan transaksi berjalan kita di tahun 98 itu kita sempat surplus sebenarnya. Nah, cuma kalau kita terakhir ini kan kita dengan adanya minus 3% itu artinya sebenarnya masih ada ruang sebenarnya seperti itu. Jadi yang kalau kita lihat juga dari sisi inflasi, kalau di tahun 98 bahkan di tahun 2008 kan ada krisis keuangan tuh di tahun 2008 waktu zamannya Pak SBY yang namanya subprime mortgage gitu yang ada di Amerika. Itu malah ya, kita ada dari ini ya, Big Short ya. Iya betul. Jadi kita malah pada saat itu inflasi 11% gitu. Nah kalau di tahun ini kan kita alhamdulillah masih terkontrol antara 2-3% itu. Jadi kondisinya masih sebenarnya masih ruang untuk berusahanya dan berbisnisnya itu masih terbuka sebenarnya. Lalu yang cuma mungkin nilai tukar kita agak sedikit ini ada misalnya dari 3% kita agak minus ya. Kalau kita lihat itu bahwa yang parahnya mah kan kalau 98 itu sama 2008 itu kan kita melihat bahwa jelek juga. Nah cuma saat ini kan walaupun kita juga misalnya anjlok, tapi kita masih bisa masih bisa bertahan seperti itu. Nah jadi lalu cuma bahwa di tahun ini yang menariknya adalah stok pangan cukup, lalu harga cuma memang ada potensi harga naik. Kalau di sebelumnya kan kalau misalnya di tahun 98 memang pasokan kurang, lalu harga juga tinggi. Jadi bukannya udah naik sebetulnya, walaupun perlahan-lahan. Iya, seperti itu. Tapi kalau saya lihat pemerintah udah mulai melakukan beberapa kebijakan untuk bisa men-tackle itu. Cuma memang potensinya ada naik, oleh karena itu kita harapkan dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah itu misalnya kayak bansos dan seterusnya itu bisa berpotensi untuk bisa melakukan mengurangi dari dampak harga tersebut. Jadi kalau kita lihat memang cuma memang iklim usaha ya cukup tetap ada tertekan, tapi tetap ada peluang dan potensi seperti tadi disampaikan oleh teman kita yang sebelumnya bahwa ruang-ruang untuk berhasilnya itu sebenarnya masih ada sebenarnya. Nah, tadi bahwa kita berharap dari skenario ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, tentu kita berharap adanya pertumbuhan ekonomi yang V-shape gitu. Jadi agak turun landai perlahan, lalu naiknya juga agak perlahan seperti itu. Ya kita berharap pemerintah bisa melakukan maksimalin kebijakan-kebijakan makro maupun fiskalnya maupun kebijakan lainnya yang bisa memaksimalkan supaya kita pertumbuhan ekonomi bisa V-shape ini. Ya kita berharap dengan adanya di akhir tahun ini kemungkinannya bisa udah mulai stabil. Nanti kita bisa melihat dari ini kelihatan yang dilakukan oleh dari skenario pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh tim pemulihan ekonomi nasional bahwa di kuartal ini jadi kalau kita lihat itu kan di kuartal 1 bahwa virus corona itu pertama kali ditemukan. Mulai kasus muncul, lalu rumah sakit Wisma Atlet sudah dipersiapkan, lalu di kuartal kedua itu sudah mulai diperlakukan social distancing. Nah di kuartal ketiga ini sudah mulai ada proses recovery ekonomi sebenarnya, karena itu tadi PSBB udah mulai dijalankan, cuma memang
yaitu skenario protokol COVID itu harus bisa dimaksimalkan. Jadi aparat-aparat terkait misalnya kayak Satpol PP, pemerintah, lalu polisi dan militer bisa bergandengan dengan pemerintah bisa maksimal, karena tentu kan saya memahami bahwa pemerintah kan pilihannya cukup berat. Di satu sisi apakah kesehatan atau di satu sisi adalah pemilihan ekonomi. Nah, tentu win-win solution yang bisa kita harapkan adalah di saat ini bisa berjalan bersamaan gitu. Tinggal tentu kontrolnya dan pengawasannya dari pemerintah kita maksimalkan, lalu masyarakat masih juga tetap untuk berusaha atau berbisnis seperti itu. Karena pilihannya adalah kalau kita tidak jalankan ekonomi kan bisa jadi orang bukan meninggal karena COVID, tapi mati karena kelaparan seperti itu. Jadi memang cukup dilematis, tapi tentu kita memahami bahwa pemerintah tentu akan mencoba melakukan hal yang maksimal buat nation kita atau negeri kita ini tentunya seperti itu. Nah, sepertinya akan ada mulai recovery itu di kuartal keempat sama di di akhir tahun ini sampai masuk ke awal tahun. Karena kalau kita lihat sebenarnya yaitu mungkin ibaratnya kalau kita mau moderatnya itu adalah 1 tahun ke depan sebenarnya kita harus mempersiapkan skenario-nya. Kenapa? Karena ini ketika ditemukan vaksinnya, anggaplah ditemukan vaksin lalu prosesnya adalah proses membuat secara massal proses vaksin itu lalu disebarkan, itu bisa memakan waktu 6 sampai setahun sebenarnya. Oleh karena itu pelaku usaha harus membuat skenario mitigasi risiko bisa sampai ke arah sana. Butuh administrasi, bangun pabrik, lalu misalnya vaksinisasi itu kan butuh waktu dan seterusnya. Sehingga proses berjalannya itu new condition atau new normal itu akan prosesnya bisa sampai setahun ke depan seperti itu. Sehingga baik pelaku usaha maupun itu bisa mulai membuat mitigasi atau perencanaan bisa minimal setahun ke depan itu udah mulai mempersiapkan seperti itu. Kebijakan negara lain kan kalau lihat hampir semuanya antara divisi gitu. Kalau saya lihat itu pemerintah mengambil opsi berutang mengeluarkan surat utang negara yang dibeli oleh ini sepertinya adalah pilihan yang jauh lebih baik ketimbang kita misalnya mencetak duit, itu resikonya bisa inflasinya besar gitu, apalagi kan kita rupiah gitu, bukan dolar seperti itu. Kita cukup optimal kebijakan menerbitkan BI dengan bunganya setahu saya 0, jadi tinggal nanti uang ini digunakan untuk proses recovery itu. Ya soalnya kalau bunganya nggak 0 kan lucu, Sapri, karena kan masa pemerintah ngeluarin bunga, BI juga ngeluarin bunga, jadi berbunga terus muter-muter terus itu. Harus 0 memang, betul. Ya kan? Iya betul. Pemerintah dan BI akhirnya kan sepakat gitu seperti itu. Oleh Ibu bahwa mulai dari bidang pariwisata, lalu bidang sektor, lalu fiskal dan seterusnya. Ini kita lewatin aja. Oke, 1 menit lagi Sapri ya. Biar nanti pembicara berikutnya bisa ini, ya. Ini juga yang menariknya itu bahwa pesan moralnya itu adalah bahwa setiap krisis ekonomi itu menciptakan keseimbangan baru dalam ekonomi. Menciptakan pelaku usaha dan industri baru. Kasarnya saya mau sampaikan bahwa akan menciptakan orang kaya baru gitu. Kalau misalnya tahun krisis 98 itu, iya betul. Jadi ini peluang sebenarnya. 98 itu kan menciptakan pengusaha-pengusaha dan miliarder-miliarder terbaru gitu. Nah kita melihat bahwa pelaku-pelaku usaha ini bisa menjadikan sebuah momentum sebenarnya. Jadi ini adalah momentum sebenarnya. Punya prediksi nggak kira-kira di sektor mana yang mempunyai peluang seperti itu? Ya, yang tentu yang paling potensialnya tentu ya misalnya sektor kesehatan tentunya ya. Lalu informasi, digital informasi ini kan sebuah potensi sebenarnya untuk bisa jadi harusnya dengan adanya ini bisa ada unicorn baru di startupnya itu sebenarnya. Itu transportasi mungkin agak berdampak banget gitu seperti itu. Lalu ini kan walaupun orang misalnya di rumah kan tetap harus makan seperti itu. Ya. Tentunya yang paling potensial adalah turunan dari industri kesehatan ini. Ini jadi ini mendapatkan keuntungan yang bisa dalam waktu 5 tahun dia dapatkan itu. Misalnya bisnisnya setahun ke depan ini dia dapat, yang dia harusnya dia dapatkan mungkin 5 tahun keuntungan itu gitu. Masih coba potensi ya, kemudian itu tentu
tetap orang butuh informasi dan seterusnya. Jadi media kan tetap menjadi sebuah bisnis yang potensial. Ibaratnya nggak ada matinya karena informasi dan seterusnya kan tetap dibutuhkan. Internet dan seterusnya itu adalah itu. Tapi yang menariknya adalah misalnya industri turunan kesehatan ini konsumsi dan seterusnya itu adalah hal yang potensial sekali sebenarnya. Yang menarik juga bahwa dia dengan adanya COVID ini kan human behavior kita tuh berubah. Work from office dan seterusnya orang jauh lebih fleksibel seperti itu. Akhirnya orang juga merubah, lalu karakter kita mulai dari jadi hampir semuanya itu merubah tatanan sosial kita, mulai tatanan kerja kita dan seterusnya. Bahkan juga berdampak terhadap di bidang pendidikan, akhirnya membuat sebuah undang-undang baru atau kurikulum yang kaitannya dengan COVID itu. Jadi merubah behavior kita. Nah, yang menariknya adalah bahwa kita ini mau nggak mau memaksa untuk bisa adaptif terhadap perubahan tadi itu. Kalau kayak dulu orang dipaksa, seperti itu. Kalau kayak dulu ya, lalu ya, nanti kita perdalam di pertanyaan ya. Ya, nanti karena masih ada pembicara berikutnya, Saudara Coki Anderson. Ini tadi Safri udah bilang bahwa di dalam konteks krisis ini ternyata memberikan peluang terciptanya orang-orang kaya baru, ya kan? Nah, seorang Coki Anderson mengambil kesempatan di dalam COVID ini tiba-tiba beralih profesi dari seorang wartawan menjadi pengusaha kuliner. Kita dengerin ceritanya gimana, dan menurut saya ini dahsyat sekali karena positioningnya jelas, kemudian juga mempunyai rasa yang cukup menarik, dan terus terang saya setiap kali makan siang sekarang, ya nggak tiap hari juga sih, tapi ya sering pesen lah ya, kadang-kadang juga dikirimin ya sama Coki, ya. Mudah-mudahan ini narasumber bisa dikirimin juga, Cok, nanti semuanya nih, Bung Sri, Bung Pandu, kemudian Bung Safri, ini bisa dikirimin. Silakan, Cok, waktunya, Sok. Antara 15 menit sampai 20 menit, Cok. Oke, makasih Bang Pupida, kesempatannya nih diundang nih. Aduh, jadi terima kasih juga untuk teman-teman lain, untuk Prof, untuk Mas Safri, untuk Mas Pandu. Itu banyak banget tadi saya dengar, itu banyak banget manfaatnya tuh. Jadi kita ini, saya sama teman saya ini kebetulan salah satu masyarakat ya yang terkena dampak COVID-19 ini, yang akhirnya kita dirumahkan oleh perusahaan, dan akhirnya kita harus putar otak gimana nih caranya untuk menghasilkan. Korban berarti ya, korban. Bener Bang, ini korban COVID-19 juga nih, tapi bukan penyakitnya Bang, dampaknya. Jadi memang kita muter otak gimana caranya nih biar bisa tetap menghasilkan makan, biar bisa perut kita tetap terisi gitu Bang. Jadi memang ada suatu pikiran kita, ide kita untuk pasti di saat pandemi COVID-19 ini selain masker, orang pasti butuh makan. Butuh makan dengan harga yang terjangkau, itu pasti dilakukan semua orang yang terdampak atau terimbas dengan COVID-19 ini, dengan menjamurnya usaha-usaha rumahan Bang. Jadi ramai banget tuh akhirnya tuh. Jadi kita punya konsep akhirnya apa sih yang banyak dimakan oleh orang? Yaitu ayam. Jadi kita bikin ayam bakar, namanya ayam bakar si Jontor. Jadi ayam bakar si Jontor ini Bang Pupida itu udah pasti sering makan tuh. Udah, apalagi kantornya langganan. Namanya kenapa Jontor itu? Kenapa Jontor tuh namanya? Karena sambal kita itu sambalnya bikin bibir Jontor, Pak. Jadi pedasnya itu beda dari yang lain. Berarti kapok lagi, Cok, kalau orang Jontor begitu. Pedas ya. Pedas enak, Prof. Enak banget, Prof. Prof. Pedasnya, ada sambal terasinya juga, Prof. Jadi cocok, Prof, untuk semuanya. Jadi sebenarnya Bang, kalau bicara mengenai kenyataan di ekonomi new normal ini, kalau kita melihat itu yang paling sulit dari kami sebagai UMKM kecil, itu adalah masih tidak stabilnya harga bahan pokok. Jadi harga bahan pokok itu di pasar itu sering berubah-ubah. Itu kayak ayam, itu yang biasa jadi yang jadi andalan kami, itu ayam, cabai, bawang, itu semua bahan-bahan pokok itu selalu tidak stabil, selalu naik turun. Nah itu yang jadi bikin kita kadang-kadang
Aduh, ini besok naik, besok turun, besok naik, besok turun. Tapi harga nggak berubah-ubah tuh, Cok. Harga kamu tetap nggak berubah, stabilan. Nah, karena- itu gimana tuh caranya bertahan seperti itu tuh? Nah, jadi kita memang ini kan sebenarnya baru 3 bulan, Bang. Kita ini tanggal 18 Mei kalau nggak salah. Iya, tanggal 18 Mei itu kita baru buka ini ayam bakar itu pertama di Jalan Balai Pustaka Rawamangun. Dan akhirnya terkena, itu di pinggir jalan, dan akhirnya dapat surat edaran dari pemerintah DKI Jakarta untuk ditutup. Akhirnya kita tutup, dan akhirnya kita alhamdulillah dapat tempat di di Senayan, di lokasi gedung DPR RI, namanya Kantin Jantung Sehat. Akhirnya kita bisa buka usaha di sini gitu, dan insya Allah akan menyusul Bang Pandu nih, punya hampir 27 outlet, ya Bang ya? Harus begitu, mantap itu. Ya, mudah-mudahan. Nanti bisa kerjasama itu dengan Ria Miranda itu. Karena tadi seperti Prof bilang, yang bisa maju ke depan adalah yang inovatif, Bang. Betul. Itu yang Betul. punya inovasi. Jadi sekarang itu banyak lihat usaha UMKM itu yang emang semuanya polanya sama, Bang. Bisa dibilang itu dari medsos ataupun dari Instagram, pokoknya media sosial semua dimanfaatkan. Itu semuanya sebenarnya polanya sama, tapi kita selain menggunakan pola medsos, ini saya kasih trik juga sebenarnya nih. Walaupun saya masih baru-baru nih, tapi penjualan kita selama hampir 3 bulan ini mencapai 7.000 porsi, Bang. Ini kita mencapai 7.000 porsi dengan cara, ya berbagai cara. Kita WhatsApp orang-orang, dari omongan, terus dari medsos, dari media konvensional seperti brosur, seperti spanduk aja kita bikin. Nah, itu semua kita sebar. Akhirnya orang-orang cocok dengan rasa bumbu kita, cocok dengan sambal kita, akhirnya ya makan ayam bakar kita, Bang. Alhamdulillah. Nah, itu salah satunya, Bang. Oke, pertanyaan saya sama dengan Pandu juga nih ya. Ini kan makanan, Jong. Ya. Kita sedang berhadapan dengan persoalan sebaran penyakit. Nah, ini bukannya meragukan kamu ya, tapi intinya bagaimana cara-cara mendapatkan katakanlah sumber bahan baku yang bebas daripada COVID pertama, yang kedua juga bagaimana penyajiannya agar benar-benar terjaga kesehatan. Karena kalau tiba-tiba habis orang makan ayam bakar kamu terus kemudian kena, waduh ceritanya panjang itu, kamu bisa nggak jualan lagi. Nah itu juga coba diceritain gimana. Kalau yang selama ini, Bang, selama kita jualan itu bukan kena penyakit, Bang, kena nagih, Bang. Jadi kena nagih pengen nambah terus nih ayam kita nih. Jadi memang kalau untuk saat ini, itulah yang tadi Abang bilang, tantangan, kenyataan, dan harapan. Inilah tantangan kita sebagai UMKM kecil. Di masa pandemi COVID-19 ini, tantangannya itu pertama nih Bang, kita cara membeli bahan bakunya itu memang harus menggunakan protokol kesehatan, satu. Lalu yang kedua, itu kita dalam mengolah makanan juga itu harus menggunakan sarung tangan. Dan itu apalagi ya, dalam membeli di pasar. Masker nggak pakai masker? Iya, masker pakai juga. Itu wajib Bang, membeli di pasar itu juga. Bagus. Ini juga salah satu cara kita dalam membeli bahan baku itu dari pasar sampai akhirnya kita olah di rumah dan akhirnya kita olah kembali di kantin ini, di warung ini, itu juga kita terapkan protokol. Jadi kalau untuk di warung ini setiap satu meja itu hanya 1 orang boleh makan. Protokol kesehatan kita terapkan. Jadi setiap orang yang masuk ke sini harus cuci tangan, harus menggunakan hand sanitizer. Jadi kita siapkan semua. Jadi kita yang jualan juga yang mengemas makanan itu harus menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan face shield. Jadi orang percaya akan higienisnya makanan kita, Bang. Jadi kalau kita mau ngirim keluar, kita itu harus double plastik. Nah, ini juga masalah plastik ini akan saya bahas ini. Nah, ini akan menggunakan double plastik yaitu dengan cara di kabel tis. Karena ini untuk menjaga higienisnya makanan ini. Dan kepercayaan orang untuk memesan kembali kepada kita itu akan terus terjadi. Orang akan repeat order, Bang. Kalau udah ngelihat orang higienis, tampilannya oke, itu pasti orang akan repeat order ke kita. Nah, itulah seperti saya ya. Bagaimana, Bang? Seperti saya ya.
Seperti abang nih yang selalu repeat order. Saya bukan repeat lagi, udah repetisi kali ini. Mungkin itu abang memang menikmati, mengemari itu ayam bakar si Jontor tuh. Itu bang. Nah, jadi itu, tadi mengenai plastik gimana tadi, Cok? Nah itu menjadi masalah bang, karena ada Sumbernya peraturan apa di gimana? Gubernur Susah. DKI Jakarta ini, karena kita bertempat di Jakarta kan. Ada, kalau nggak salah saya baca sedikit, peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 tentang pelarangan kantong plastik berlaku di ibu kota mulai 1 Juli 2020. Ini menjadi masalah untuk UMKM kita karena kita menggunakan plastik untuk mengirim barang ke konsumen kita ataupun ke pembeli kita. Ini juga kami dibingungkan oleh masalah ini gitu. Sementara pemerintah sendiri tidak menyediakan atau tidak memberikan solusi wadah. Alternatifnya ya, alternatifnya nggak ada ya? wadah alternatif untuk kita gitu, karena plastik ini murah gitu kan. Kalau misalnya memang pemerintah mau menjalankan aturan ini, sediakan dulu wadah alternatif untuk kita, baru jalankan peraturan ini gitu loh bang. Jadi sekarang sudah di enforce belum? Artinya maksudnya peraturan ini sudah diberlakukan belum? Dan apakah ada sanksinya? Mulai 1 Juli 2020, tapi saya tidak tahu ya sanksinya seperti apa, dalam arti karena kita melihatnya untuk UMKM kecil ini memang perlu bang plastik. Kita tidak mau berbohong gitu sama konsumen kita, pakai plastik ya kita pasti akan bilang kita pakai plastik gitu. Tapi hanya untuk tempat wadahnya saja untuk mengirim. Tapi kalau untuk tempat ayamnya sendiri kita menggunakan daun pisang bang. Kayak gitu. Itulah salah satu kesulitan kita bang untuk ya dilematis kita lah, dan kita juga lagi nunggu nih, kata Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional itu Budi Gunadi Sadikin kalau nggak salah, itu akan memberikan 2,4 juta bantuan kepada UMKM kecil. Nah sampai sekarang seperti apa sih bantuannya itu, apakah benar-benar transparan, apakah benar-benar tepat sasaran, ke siapa aja, kita juga baru tahu hanya di berita ya sekilas-sekilas saja, belum terlalu jelas informasinya bang. Jadi kita berharap UMKM kecil sebagai penyangga ekonomi negara, mudah-mudahan bisa terus dibantu sama negara gitu loh bang. Yang pasti. Nah, ada satu hal yang saya mau tanya ya, kan ketika COVID ini juga salah satu persoalan adalah basis perbankan itu sangat sulit mencairkan kredit dan lain-lain. Kalau boleh tahu tipsnya bagaimana kemudian kamu memulai permodalannya gimana? Kan kalau mulai usaha ya suka atau tidak suka kita perlu modal, apalagi basis perdagangan kayak begini. Nah, nggak usah terlalu detail, tapi kira-kira tipsnya gimana tuh Cok? Silakan. Kalau untuk permodalan sih memang kita awalnya itu jualan itu tidak banyak bang. Jujur kita dari awal buka itu, pertama kali buka itu kita memang modal pas-pasan. Jadi kita tidak mau tidak mau berhutang sana sini. Jadi kita kumpulkan uang yang sudah ada bersama teman saya. Jadi kita kumpulkan, kita mulai dari sedikit dulu bang untuk porsinya. Jadi misalnya sehari itu 20, lama-lama meningkat jadi 30. Lama-lama akhirnya jadi 50, dan akhirnya sekarang itu kita stabil di 130 sampai 150 porsi setiap hari gitu bang. Jadi memang untuk modal kita usahakan ya kita tabung dulu deh sendiri dari kecil-kecil dulu, kita tidak mau yang instan langsung besar. Jadi kita memang mau belajar dari yang kecil karena memang modal kita itu terbatas, dana kita itu terbatas, dan bagaimana ya kita UMKM kecil ini untuk sekarang itu dana memang agak sulit bang, makanya itu kita perlu bantuan dari pemerintah agar harga bahan pokok yang ada di pasar itu, terutama untuk kami yang penjual ayam bakar itu tidak naik turun, yang ada mending stabil saja, hanya mungkin bisa khusus untuk UMKM kecil gitu bang. Ya, itu tadi kan cerita plastik, cerita ayam gitu kan. Kamu ngebakar pakai areng kan? Kalau kayak areng, enggak. Pakai apa? Jadi kalau ayam bakar kita ini ayam bumbunya nggak usah diceritain, itu rahasia lah ya. Tapi jangan tuh bang. Jadi bahan bakarnya gimana? Bahan bakar nggak susah ya? Kalau ayam
Kalau untuk bakarnya sendiri kita pakai gas, jadi kita tidak pakai arang karena kita melihat kalau untuk pakai gas itu lebih sehat ya, dalam arti tidak ada partikel-partikel yang nempel, Dari karbon ya. iya, nempel di ayam, dan itu membuat sehat bagi masyarakat gitu ya, maksudnya bagi pembeli gitu ya Bang. Jadi kalau untuk bumbunya sendiri ya kita sih kalau bumbu tuh pasti kebanyakan itu orang pakai kecap, kita nggak begitu banyak Bang. Kita itu nggak ada MSG-nya Bang, nggak ada madunya, tapi abang demen Bang. Tapi abang repeat order terus itu bisa yang manis dan gurih begitu ya, nggak ada MSG, mantap kali Cok. Itu baiklah. Itu bumbu rasanya. Siap. Saya rasa kita udah cukup Cok ya. Nanti saya akan buka pertanyaan, tapi saya akan bacakan dulu ada beberapa komen ini dari apa namanya pemirsa kita ya. Salah satunya katanya COVID-19 menghantam 80% sektor bisnis. Menurut saya ke depannya model bisnis harus berubah, termasuk diversifikasi produk dan menjalankan 6 sistem smart yang saya tahu untuk sektor bisnis ke depannya. Dari Ibu Irene Barus, terima kasih banyak masukannya. Cok, katanya ada yang pernah makan di tempat di apa namanya di DPR itu katanya. Saya pernah makan di kantin tersebut katanya. Terima kasih. Mudah-mudahan senang ya. Nah, terus jangan lupa juga nanti kalau misalnya apa namanya yang pakai kerudung dan lain-lain beli juga produknya Ria Miranda. Jadi saya jadi promosi begini ya. Padahal saya nggak dibayar juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kita mengangkat bahwa usaha-usaha daripada teman-teman kita sendiri nggak ada salahnya saya rasa. Baik, mungkin dari teman-teman yang bergabung di Google Meeting ini, apakah ada apa namanya komen ataupun pertanyaan bagi keempat pembicara kita yang asik-asik ini tadi, mulai dari Profesor Sri Mulyani, kemudian juga Pandu, dan kemudian juga Sapri dan juga Coki tadi. Silakan, mungkin saya persilakan, ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu kucing. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti saya yang akan bertanya ini soalnya. Kalau saya bertanya, bisa ceritanya lain lagi nih. Ayo, silakan teman-teman. Mumpung ada orang-orang yang para ahli ini di sini. Jadi jangan sampai nanti tersia-siakan gitu ya. Waktunya mereka juga sangat-sangat sibuk begitu, dan alhamdulillah bisa bergabung malam ini bersama-sama kita. Baik, mungkin saya akan lemparkan dulu pertanyaan kepada Prof. Sri Mulyani dan Sapri, nanti silakan dikomentarin masing-masing. Dan sebentar saya cek dulu sebelum saya tanya, mungkin ada yang bertanya. Oh, nggak ada juga di apa namanya di Google Meeting ini. Biasanya ada di chatnya, tapi ternyata nggak ada. Tapi silakan loh, bebas, jangan malu-malu bertanya. Ini kadang-kadang orang Indonesia nih gitu. Nanti oh, ini ada dari Belinda Ilham. Nanyanya gimana sih cara dapetin baju Ria Miranda? Nah, itu nanti untuk Pandu tentu. Kok Pandu senyum-senyum aja itu. Keren Bang Pandu. Nah, jadi nanti bisa di-share, tapi pertanyaan kita ke Prof. Sri Mulyani dan Sapri terlebih dahulu. Jadi kalau simpel sebenarnya pertanyaannya, karena tadi saya sudah kasihkan indikasi, kita memang dalam keadaan yang sulit secara perekonomian, tapi juga di dunia ini semua negara juga dalam keadaan sulit. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simple. Di dalam keadaan kondisi sulit ini, kalau dulu mulai 98 kita bisa minta tolong ke negara-negara yang masih survive dan maju dan kemudian kuat begitu ya, dan kemudian mungkin ada World Bank, ada IMF, dan sekarang ini rasanya kalau kita minta tolong ke negara maju pun mereka akan kebingungan untuk bisa menolong kita. Nah, pertanyaan saya Prof. Sapri ya, nanti boleh dikomentarin, mungkin sama, mungkin beda, silakan aja. Bagaimana negara Republik Indonesia ini di dalam konteks global, saya nggak bicara dalam konteks lokal ya, dalam konteks global, untuk bisa kemudian bekerja sama secara internasional di dalam konteks surviving dan juga endure terhadap masalah COVID ini di era new normal. Silahkan, mungkin mau Sapri dulu atau Prof dulu? Prof dulu ya mungkin ya. Silahkan Prof. Di-unmute dulu Prof itunya.
Monggo, Prof. mikrofonnya masih mute, Prof. Di unmute dulu. Prof. Prof, mikrofonnya belum kedengaran. Masih di mute. Harus dinyalakan terlebih dahulu. Diklik aja layarnya, Prof. Kemudian nanti muncul. Udah. Alhamdulillah. Udah. Silakan, Prof. Ya. Tadi sih sebetulnya di depan saya sudah sampaikan ya, Bang Pumpida dan yang lainnya, bahwa secara global pemerintah sudah melaksanakan beberapa program ya dalam rangka membantu meringankan mereka-mereka yang terdampak. Rasanya saya tidak akan ulang lagi. Dan bahkan mungkin dari sisi dunia pendidikan ada yang terobosan sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri, yaitu biasanya bantuan operasi sekolah itu hanya untuk sekolah-sekolah negeri ya. Nah sekarang ini sejumlah sekian triliun juga diturunkan untuk sekolah-sekolah swasta ya. Nah artinya itu hanya salah satu dari sekian praktek. Tadi pertanyaan saya secara global kan ya. Minta maaf nih, bukan yang nggak mau dengerin yang tadi. Tapi maksud saya ya. Relevan nggak dalam konteks kerjasama global yang diciptakan oleh pemerintah ini di dalam konteks survivability kita ke depan. Karena kan kalau zaman dulu kita mungkin menganut minjam uang ke IMF atau bagaimana. Nah, yang sekarang dikerjakan oleh pemerintah itu bagaimana? Tadi udah disebutin memang, tapi maksud saya itu reliability mana, Prof? Kebijakan itu. Ya, kita ketahui kalau kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Pumpida, kalau kita kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negeri kita dengan meminta bantuan luar, tentunya bantuan luar pun sekarang hampir di seluruh dunia terdampak dengan kasus COVID ini. Maka kalau saya lebih melihat adalah bagaimana nih entitas bisnis yang dia merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi ini di drive-nya. Apa yang di drive-nya? Yaitu yang pertama adalah companies awareness of this new normal ya. Bagaimana si company yang ada ini kemudian dia di-push tadi tidak lagi berbicara tentang kekuatan, tapi sekarang itu adalah bagaimana bisa adaptif dengan keadaan yang ada. Berarti inovasi produk ya. Seperti Bang Ria Miranda Tim. Dia mungkin termasuk kategori yang disampaikan oleh Bang Safri, orang kaya baru ya, Kang. Bagi orang kaya lama itu bukan baru. Tapi nambah. Dengan situasi ini dia malah nambah gitu ya. Amin. Pundi-pundinya mudah-mudahan multiplier efeknya dia bisa bayar zakat, infak, sedekahnya bisa lebih besar ya. Amin, Bang Pandu ya. Ya insyaallah. Amin. Kemudian juga tadi dengan situasi seperti ini kan sebetulnya kita bisa struggle, yaitu apa? Temukan itu new opportunities ya. Nah, seperti tadi kan Bang Pandu itu termasuk menurut saya dia jeli ya. Karena di tengah pandemi begini masih banyak orang-orang yang masih suka agak narsis ya. Mas Pandu ya? Iya, betul. Termasuk Mas Pandu kayaknya karena itu pengalaman batin biasanya. Sehingga dia menciptakan produk walaupun di tengah pandemi ini masih ada yang butuh ya. Bagaimana berfoto daster tapi masih bisa diupload. Nah, itu kan inovasi kan. Tidak usah jauh-jauh gitu ya. Tidak usah jauh-jauh. Kemudian
yang ketiga adalah tadi IT tadi ya. IT ini bisa dioptimalkan, nggak bisa ya. Sekarang perkuliahan tergantung ya di situ ya, Prof ya. Ya. Ya, cuman memang di sisi pendidikan masih ada masalah-masalah, terutama untuk level SD, SMP ya. Ini IT ini masih banyak kendala, sehingga kan kementerian membuka sekarang ini di jalur hijau dan kuning itu masih dimungkinkan untuk bisa ada tatap muka, tapi dengan protokol pencegahan COVID-19 ya. Kemudian juga otomatis bagaimana tadi yang disampaikan tadi bagus oleh Ibu Iren, bahwa proses bisnis ya dengan harus mengoptimalkan bisnis, dengan harus mengoptimalkan IT, maka proses bisnis itu pasti akan berubah. Ya. Nah itu maksud saya menyambung, tadinya saya dari sisi pemerintah dulu bagaimana secara global, kemudian secara khusus dari entitas bisnis. Mungkin begitu Bang Pumpida. Terima kasih Prof. Ya, Safri, ini jangan jawab pertanyaan saya karena ini udah mulai muncul banyak pertanyaan. Kasihan nanti kalau enggak. Jadi ini dari Raden Aditya Kristantomo Putra. Nah, apakah setelah pandemi ini akankah berubah perilaku keuangan dari perilaku konsumsi setiap masyarakat? Strategi apa untuk menghadapi kredit? Volatilitas perilaku tersebut. Nah, mungkin bisa dikomentarin, tapi silakan. Oke, baik. Yang pertama dulu tadi saya mau coba nambahin dulu Bang, yang pertanyaan pertama dulu kalau bisa. Silakan. Oke, jadi kontribusi pemerintah maupun Indonesia secara global sebenarnya ada dua aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kontribusi secara kesehatan secara global. Artinya apa? Bahwa dengan adanya COVID ini sebenarnya kita harapkan pemerintah bisa masuk melakukan riset-riset berkontribusi dengan WHO, melakukan riset hasil-hasil temuannya ini vaksinnya. Tentu kan kita menyadari bahwa karakter orang Indonesia maupun dengan karakter cuaca dan seterusnya, lalu karakter virusnya dan seterusnya tentu bisa jadi berbeda dengan yang ada di luar. Kita harapkan nanti bahwa Indonesia ini bisa kerjasama dengan WHO melakukan riset-riset dalam proses menemukan vaksin itu. Karakter yang ada di klaster yang ada di Indonesia ini bisa cocok mungkin misalnya di Asia seperti itu. Jadi kita berharap bahwa Menteri Kesehatan ini selain fokus untuk membenahi di internal di dalam kita, tentu juga kita berharapkan bahwa kerjasama dengan WHO seperti itu, supaya nanti murni semua apabila ada vaksin yang ditemukan oleh WHO ada mungkin yang sangat cocok mungkin dengan karakternya yang ada di Indonesia, itu satu. Lalu kedua adalah bisa secara global sebenarnya ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk bisa berkontribusi dalam artian bisa meningkatkan ekspor kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa tentu ini kan berdampak secara ekonomi. Ada mungkin dari sisi misalnya saat ini kita lihat di beberapa produk kita banyak yang impor. Nah, kesempatan itu mungkin dengan adanya kondisi seperti ini di beberapa negara dengan yang selama ini banyak impor ke Indonesia mungkin nggak bisa. Bisa jadi kondisi itu kita bisa balik. Kita bisa melakukan meningkatkan ekspor kita. Misalnya yang ada di Malaysia karakter-karakter tertentu atau produk-produk tertentu yang bisa kita maksimalkan di situ. Jadi menurut saya ini adalah sebuah peluang bagi pemerintah maupun pelaku usaha untuk bisa memaksimalkan seperti itu. Cuma mungkin karena tinggal bagaimana di satu sisi kita berharap bahwa selama COVID ini memang ada beberapa keran impor maupun ekspor itu agak dikurangi, tapi tentu kan dengan ini tetap orang kita mau hidup, mau makan, mau minum dan seterusnya, dan ekonomi harus tetap diharapkan bisa tetap berjalan seperti itu supaya tidak ada krisis ekonomi maupun krisis kesehatan berlanjut seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah adalah peluang untuk bisa meningkatkan ekspornya secara global, perang ekonominya secara global bisa dimaksimalkan seperti itu. Lalu yang pertanyaannya tadi bahwa ini kan memberikan kita pelajaran kepada kondisi COVID ini sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita untuk semua pelaku usaha, baik secara personal juga. Bahwa kalau selama ini ketika kita membuat rencana kerja atau action plan adalah mungkin kita punya plan A, plan B, plan C gitu. Nah, kondisi saat ini mungkin bukan lagi plan A, plan B, plan C gitu, tapi bisa jadi sampai F gitu. Bahwa kondisi ke depan sampai F cukup lah ya. Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Karena kita lihat baca beberapa berita, pertama kita nggak tahu nanti ini apakah Cina dengan Amerika kalau perang itu bisa berdampak gitu.
ekonomi. Belum lagi misalnya kalau ditemukan virus baru dan seterusnya. Sehingga menurut saya pelaku usaha saat ini maupun pemerintah harus mulai bisa adaptif melakukan perubahan model-model bisnis. Tentu dengan kondisi seperti ini, pertama digital ya. Jadi ibaratnya hampir semua mulai dari model kerja sudah mulai berubah. Cara model kerja kita misalnya selama ini mungkin full time kerja, bisa jadi sekarang sudah bisa work from home. Nah, di satu sisi juga bagi kita secara personal itu potensi bagi kita untuk bisa mendapatkan sumber pendapatan lain, misalnya lebih banyak di work from home itu bisa dimanfaatkan untuk sambil melakukan kegiatan wirausaha misalnya seperti itu. Nah, di sisi lain buat pelaku usaha bisnis tentu ini sebuah catatan besar bahwa harus punya pertama cash flow yang minimal. Kalau selama ini kan kalau saya lihat beberapa berita terakhir itu banyak pelaku usaha besar itu mengatakan bahwa kami hanya bisa maksimal 6 bulan. Kami hanya bisa bertahan 3 bulan. Nah, ini kalau nggak dibuka kerannya maka kami udah bisa selesai gitu. Nah, mungkin ke depannya ini bukan lagi 6 bulan yang kita lakukan, bisa jadi setahun. Atau bahkan mungkin 2 tahun cadangan-cadangan perencanaan keuangan baik perusahaan maupun bisnis kita. Karena kalau kita misalnya ini, dan saya yakin bahwa sepertinya peranyakan itu VUCA, volatility, uncertainty, jadi akan semakin trennya akan ke sana ke depan. Dan kecenderungannya kebijakan politik secara internasional itu kan semakin ekstrim, misalnya Cina blok ini, lalu Eropa blok tiba-tiba memblok dan seterusnya. Jadi bisa jadi ekspor impor maupun perdagangan bisa berubah dalam seketika gitu. Karena mulai ada perang ekonomi, lalu ada perang politik, lalu ideologi dan seterusnya, sehingga ini ke depan baik secara personal ada kemungkinan perang dalam keadaan susah begini. Bukan kalau kita lihat solusinya harus kerjasama ya. Kalau kita lihat kan, kalau saya perhatiin atau itu perang itu hanya sekedar strategi untuk mengangkat isu aja gitu. Iya. Mereka main-main aja gitu supaya rame aja. Gimana pandangan Anda? Iya, betul. Ya, kemungkinannya sih seperti itu. Jadi bisa jadi adalah strategi mereka supaya kasarnya kan ada isu baru gitu, sehingga ada isu baru akhirnya orang pada beli alat perang, jadi ada beli perlengkapan senjata dan seterusnya. Saya melihat bahwa Donald Trump ini kan pengusaha, lalu Xi Jinping juga ini kan ternyata backgroundnya adalah pengusaha. Tentu kan sudah punya hitung-hitungan tersendiri seperti itu. Tapi tentu kita tetap mempersiapkan, jangan sampai salah perhitungan gitu, tiba-tiba betul-betul perang kan. Jadi tapi kan beberapa kali terjadi keributan antar mereka, tapi kemudian ujung-ujungnya ngedeal terus tuh. Ya kan, artinya orang sebenarnya udah banyak ngelihat bahwa tren ini sebenarnya bukan mengarah ke dalam suatu konflik, tapi lebih ke arah suatu permainan, ya istilahnya war game aja gitu, cuman game aja sebenarnya. Iya. Kalau saya betul juga disampaikan Bang Kompida, tapi yang tentu yang kita lihat bahwa bagaimana dampaknya ke bisnis kita dan bagaimana dampaknya kepada kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Karena walaupun misalnya kan udah mulai kerasa, misalnya ekspor impor dikurangi, lalu ada perang dagang, lalu seterusnya seperti itu. Sehingga walaupun misalnya mereka main, tapi kelihatannya main betulan gitu. Jadi dampaknya bisa langsung seperti itu. Misalnya Indonesia beberapa produknya ada yang nggak bisa masuk ke US, lalu dibatasi masuk ke US dan seterusnya, sehingga ini tentu kita harus mulai melihat secara makronya. Jadi kalau misalnya pelaku usaha bisa mengidentifikasi, bisa menganalisa bahwa akan ada kondisi makro 6 bulan ke depan, maka kita bisa memproyeksikan sebenarnya seperti itu. Jadi pentingnya ekonomi itu bisa membantu pelaku-pelaku usaha kecil ini. Tadi pertanyaannya, jawabannya gimana? Iya Bang. Bisa disimpulkan aja. Oke. Dalam satu kalimat mungkin, karena kan ada beberapa pertanyaan lagi harus dijawab. Ya, gimana? Iya. Intinya bahwa dengan COVID ini memberikan kita pelajaran, satu adaptif, lalu kedua adalah kita udah mulai mempersiapkan cadangan-cadangan, misalnya keuangan tentu harus kita persiapkan minimal bukan lagi 6 bulan, kalau di financial planning kan minimal 3 bulan gaji, bahkan maksimal 6 bulan gaji. Kalau saya sih bisa 1,5 tahun gitu harus kita persiapkan gitu. Waduh, tabungan harus kuat lah ya, jadi pegang cash gitu. Lalu, iya, betul, cash juga. Lalu yang kedua adalah model bisnis yang kita ciptakan oleh itu harus mulai gampang berubah.
jangan sampai kita ada model bisnis yang nggak bisa berubah tiba-tiba, karena tentu kan bisnis kita bisa selesai juga seperti itu, Bang. Baik, kalau begitu ada tadi pertanyaan ini buat Bung Pandu, bagaimana sih kalau mau dapetin produk-produk Ria Miranda? Nah, mungkin nanti bisa dijawab. Terus kemudian Bang Coki keren, 7.000 dalam 3 bulan, 7.000 porsi dalam 3 bulan. Gimana tuh tipsnya? Ya, silakan dijawab Pandu dan kemudian Coki silakan mungkin. Baik, ya. Terima kasih Mbak Belinda untuk pertanyaannya. Jadi memang itu juga menjadi salah satu strateginya brand Ria Miranda untuk bisa tetap eksklusif. Kita memang membatasi jumlah produksi. Tapi memang kalau untuk mendapatkannya di mana itu sebenarnya sudah mudah, bisa ke www.riamiranda.com. Kita juga punya apps atau aplikasi. Kita juga bisa bantu melalui WhatsApp. Bisa lihat dari Instagram, ada 27 cabang kita semuanya punya Instagram. Dan di situ bisa langsung menghubungi secara WhatsApp. Atau nanti kalau misalnya emang mau dibantu khusus untuk Mbak Belinda, bisa nanti saya yang bantu untuk bisa mendapatkan produk yang mau. Dapat diskon nggak? Dapat dong. Karena dapat dari acara ini kan, jadi harus dapat diskon dong. Iya, betul. Diskonnya yang banyak ya. Coki langsung ketawa itu. Silakan dikomentarin, Cok. Tadi tuh di angkatnya mungkin ada 7.000 loh. Hitung 1 sampai 7.000 ya, lama tuh, Cok. Kita kan masih terus belajar, Bang. Ibaratnya belajar juga ini sama Bang Pandu nih. Nah, itu juga kita yang pertama itu sebenarnya modalnya harus berani sih, Bang. Kalau tadi untuk Kak Neneng nih pertanyaannya, gimana sih tipsnya gitu kan? Sebenarnya yang pertama itu harus berani dan percaya diri. Kalau sudah berani dan percaya diri dengan produk yang mau kita jual, itu kita jangan takut untuk tidak laku, jangan takut untuk tidak diterima. Itu harus berani. Yang penting nanti bisa kita bahas juga di Instagram si Jontor gitu kan, tips-tips and triknya. Jadi yang pertama itu, jangan takut dan harus berani. Itu aja, Pak. Harus berani ambil resiko. Baik. Karena di masa pandemi COVID-19 ini semua harus berani, Bang. Kalau berani ngambil resiko, tapi gimana supaya dapat 7.000 itu yang penting. Kalau berani ngambil resiko terus nggak ada strateginya, ya nggak nyampe 7.000 juga, Cok. Ya kan? Nah, jadi strategi itu menjadi penting. Dan baik, saya rasa ini pertanyaan sudah dijawab. Cuman kita juga akhirnya udah hampir mau 2 jam, nggak kerasa. Ini sangat menarik topik yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang harapan, tantangan, dan juga kenyataan dari ekonomi new normal ini. Jadi mungkin saya beri kesempatan kepada 4 pembicara ini untuk memberikan closing statement sebelum nanti pada akhirnya kita tutup. Mohon maaf ini kalau diskusinya tidak panjang lebar, memang waktu 2 jam itu ternyata kurang ya. Tapi kalau dibuat jadi 3 jam, saya yang nggak kuat. Karena saya juga banyak kegiatan lagi. Jadi mungkin kalau Prof. Sri Mulyani ini harus belakangan nih, jadi penutupnya. Jadi saya beri kesempatan Pak. Ya, nanti Prof terakhir ya Prof ya, minta maaf ya. Monggo. Iya. Jadi saya balik nih sekarang, saya beri kesempatan kepada Coki terlebih dahulu untuk memberikan closing statement, Cok. Silakan, Cok. Jadi untuk harapan saya sendiri, karena ini temanya tantangan, harapan, dan kenyataan, saya berharap ke depan ini pandemi COVID-19 ini segera berlalu, agar perekonomian kita, terutama UMKM kecil ini, bisa berjalan normal, harga bahan baku stabil, tidak ada naik turun, jadi kita semua bisa berkompetisi secara sehat. Jadi terima kasih sekali lagi Bang Bumida, kita dari si Jontor udah diajak untuk berdiskusi, sangat bermanfaat malam ini. Pesan sponsornya apa? Makan ayam si Jontor sampai Jontor gitu ya. Ya. Itu udah pasti, Bang. Jadi nanti untuk narasumber, makasih, Cok. Terima kasih banyak. Pandu, Bang Safri sama Prof nanti akan saya kirimkan deh ayam bakar si Jontor. Bisa dicoba. Itu minta alamatnya dulu, jangan main kirim-kirim dulu.
Jujur Prof, karena kalau di Instagram ini saya bukannya apa namanya gimana ya, dalam 3 bulan ini ada beberapa menteri sih yang udah makan, termasuk Mas Sandiaga Uno. Sudah coba tuh ayam bakar si Jonto. Oh, hebat ya. Tadi Algora jadi menteri juga. Sama Bang Baik. Bida tentunya, Pak Dewas ini. Terima kasih Bang. Siap. Kalau itu mantap banget, tenang aja. Pokoknya kita setiap ada acara mau rapat, kita pesan si Jontor, biar banyak Cok. Jadi saya bagian dari yang 7.000. Baik, Sabri silakan diberikan closing statement-nya. Baik, COVID ini sebenarnya memberikan kita pesan moral bahwa pentingnya untuk melakukan respon kondisi secara urgent, secara cepat dan tepat. Jadi kalau kita lambat juga mengambil keputusan di kondisi ini bisa berdampak terhadap bisnis kita maupun kita secara pribadi seperti itu. Jadi pentingnya bahwa kemampuan cepat merespon itu dan tepat sasaran itu penting baik bagi pemerintah, baik bagi lembaga usaha, bisnis, maupun kepada kita secara personal. Jadi kalau bisnis tentu mereka harus mulai memikirkan bahwa harus memulai sumber berbagai penghasilan gitu. Bisnisnya yang bisa adaptif untuk bisa berubah. Nah kita juga tentunya secara pribadi perorangan bahwa ini mengajarkan kita bahwa tentu baik secara personal kita harus mulai bisa memiliki sumber penghasilan lebih daripada saat ini. Karena kalau kita menjadi seorang profesional, tentu kan selama COVID ini pasti banyak yang dikurangi gaji-gajinya tuh, sumbernya dan seterusnya. Jadi barangkali bagi kita yang personal sudah mulai belajar namanya wirausaha. Jadi kita investasi atau baik langsung maupun tidak langsung seperti itu. Nah, jadi memberikan pesan kepada kita bahwa penting kita melakukan satu cepat merespon dan melihat peluang yang tepat di kondisi pandemi ini. Karena bisnis itu menghasilkan peluang sebenarnya. Barangkali itu Bang. Dan juga terima kasih sudah diberikan kesempatan buat silaturahim dan berbagi bagi teman-teman. Saya terima kasih juga nih, Safri bagus sekali paparannya dan kemudian pendapatnya dan closing statement-nya mantap. Ya, oke, dari Ria Miranda, Bung Pandu silakan disampaikan closing statement-nya. Baik, mungkin tadi secara teknis sudah dipaparin mengenai makro, terus mengenai bagaimana strateginya, tapi kalau buat saya sih mungkin ini salah satu momen kita untuk bisa riset lagi. Jadi kita mikirin angka, kita juga harus menyeimbangkan kehidupan rohani kita juga, jadi supaya nggak terlalu stres menghadapi kondisi seperti ini, bahwa masih banyak peluang, masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, dan yakin aja ini pasti bisa berlalu gitu, dan kita sama-sama kok, nggak sendiri. Mudah-mudahan itu. Terima kasih Pandu ya, mantap sekali. Jadi kalau mau pesan Ria Miranda lewat acara ini dapat diskon berapa disampaikan. Ya, baik, terakhir dan bukan last but not least. Nah, ini jadi Prof. Sri Mulyani silakan disampaikan. Ada mungkin satu hal yang ingin saya gelitik sedikit gitu sebelum ditutup oleh Prof. Ini kan dulu pernah ada kasus riset flu burung ya, zaman di 2010-an kalau nggak salah, dan kemudian menjadi persoalan. Nah, yang saya ingin kasih tips dari Prof, bagaimana kita ngawasin supaya jangan riset-riset yang terjadi di dalam konteks COVID ini juga adalah riset-riset yang abal-abal, begitu kira-kira ya. Pengawasannya seperti apa dan bagaimana kira-kira melihat pemerintah di dalam konteks ngawal ini semua. Karena kita, masyarakat jangan cuma minta-minta, tapi juga kita juga harus kemudian mengawasi ya pemanfaatan daripada APBN ini dengan baik. Silakan Prof, closing statement-nya dan sedikit komen tentang pertanyaan saya terakhir tadi. Terima kasih. Ya, sedikit aja komennya. Satu hal tadi sudah dikemukakan kata kunci. Saat ini organisasi, institusi, perusahaan, company yang bakal Prof, agak putus. Prof, halo. Sinyalnya putus ini. Kedengaran? Prof, sinyalnya agak kurang bagus ini. Aduh, sayang sekali ini. Prof? Halo? Prof?
waduh mungkin nggak sadar kali ya. Ada yang bisa memberitahu Prof. Sri Mulyani bahwa sinyalnya tidak masuk ya, tidak ada suara dan tidak ada gambar. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Kalau ada yang dekat-dekat dan beliau agak keluar sedikit, kita tunggu sebentar dalam waktu beberapa menit. Kalau enggak nanti mungkin akan saya kasih langsung penutup aja. Kita tunggu sebentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Safri, Pandu dan juga Coki yang sudah memberikan pandangan-pandangan, dan di sini sebenarnya mungkin banyak juga yang akan terinspirasi di dalam konteks survivabilitas ya, menghadapi era new normal. Dan ini Prof udah online lagi. Iya, mohon maaf tiba-tiba connection-nya lost katanya. Mungkin belum dapat ini ya, subsidi dari Kementerian Pendidikan. Saya kalau Zoom yang premium bisa untuk 500. Oh, siap, gak saya bercanda, Prof. Jangan serius-serius banget. Iya. Silakan Jadi statementnya. tadi diulang lagi, Prof. Silakan. Ya, organisasi, perusahaan, company dan apapun itu bukan yang kuat, apakah kuat modalnya, kuat segala macamnya, tapi adalah yang adaptif dan inovatif. Seperti sudah ada 2 contoh pelaku mikro, yaitu Kang Coki, Bang Coki, dan Bang Pandu udah memperlihatkan kepada kita bagaimana resilient menghadapi pandemi ini. Kemudian yang kedua, tentang riset-riset yang terkait dengan bagaimana agar pandemi ini bisa berakhir. Jangan pernah khawatir ya, karena Kementerian Ristek ini bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik itu dalam rangka untuk menghasilkan vaksin dan sebagainya. Dan kami mewakili dari perguruan tinggi, tentunya ketika melaksanakan anggaran itu tidak bisa mengikuti kemauan kita sendiri. Tapi ada aturan bagaimana mengenai undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, laporan keuangan, yang mana laporan keuangan perguruan tinggi ini tentunya kan diaudit baik oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan maupun auditor eksternal. Dan juga barangkali kami disumpah untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam keadaan bagaimanapun kita akan mengerahkan bagaimana riset kita, pengabdian kita kepada masyarakat akan memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya. Percayalah kepada kami perguruan tinggi yang walaupun kita tahu lah mungkin ada 1-2, tapi secara umum kami berkomitmen untuk segera memberikan kontribusi yang terbaik untuk segera bisa menemukan vaksin sehingga perlahan tapi pasti musibah bencana COVID ini segera berakhir. Barangkali begitu Bang Pumbida, Bang Safri, Bang Coki, Bang Beni, dan Bang Pandu. Baik, Terima kasih, Prof. Semua yang sudah bergabung di acara ini saya ucapkan terima kasih tentunya, dan tidak lupa narasumber yang luar biasa ini. Nanti dari staf kami akan menghubungi, ada sedikit souvenir yang akan dikirim. Bukan dari si Jontor aja yang bisa ngasih ini ayam bakar ya, Cok. Dari saya juga nanti ada souvenir, mudah-mudahan ini bisa berkenan dan jadi ingat kita semua. Dan pada akhirnya juga waktu yang membatasi kita semua tentunya, dan ini sudah di penghujung acara ini. Sekali lagi jangan bosan-bosan, setiap Senin jam 7 sampai jam 9 malam silakan bergabung di acara ngobrol bersama Pumbi. Saya sendiri hostnya adalah Pumbida Hidayatullah, dan alhamdulillah pada malam hari ini ditemani oleh Prof. Sri Mulyani, Coki, Pandu, dan Safri yang telah memberikan berbagai macam pandangannya. Dan saya rasa saya tutup dengan satu kata, ternyata dari topiknya harapan, tantangan, dan kenyataan. Kalau kita kemudian selalu mempunyai basis harapan dan tetap semangat di dalam konteks membangun harapan tersebut, maka yang namanya tantangan itu bisa kita lawan dan kemudian kita lewati dengan baik, dan ini semua akan menjadi kenyataan. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat malam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua.